الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insan min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita mengaturkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih tetap melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga kita masih punya waktu dan kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah semua yang kita laksanakan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketentuan yang kita laksanakan itu dengan niat baik semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada saat ini kita sudah berada di tahun 2025. Artinya waktu begitu cepat berlalu. Tapi sebenarnya bagi kita umat Islam itu setiap saat itu ada pergantian waktu. Baik itu menit, baik itu jam, baik itu hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan kita cermati pergantian waktu itu harus ada kebaikan yang muncul di dalam diri kita. Menit ini saya masih diberikan kesempatan hidup. Tapi 1 menit ke depan apa yang harus saya lakukan? Pada jam ini masih diberikan kesempatan hidup. Tapi kita harus pikirkan apa yang harus kita lakukan 1 jam ke depan. Hari ini masih diberi kesempatan hidup. Dan kita harus pikirkan apa yang harus kita lakukan 1 hari ke depan. Begitu terus. Karena waktu bergulir terus. Tidak pernah diam pada tempatnya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cermati pergantian waktu itu untuk menambah nilai-nilai kebaikan, itu berarti kita memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kalau dalam istilah orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu itu supaya tidak hilang sekian banyak uang. Konsep barat. Pepatah Arab mengatakan al-waktu kasai. Waktu
bagaikan pedang. Berarti meleset sedikit waktu kita akan kena pedang. Itu biasanya kalau dulu dikaitkan dengan pertempuran atau peperangan. Sekarang konsep kita sebenarnya bukan waktu adalah uang, waktu adalah pedang, tapi waktu adalah kebaikan. Jadi setiap waktu kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan dunia ini? Ada dua konsep yang berbeda, tapi kadang-kadang orang salah pilih. Kita hidup di dunia ini mencari kesenangan atau mencari ketenangan. Konsep Islam kita itu bukan mencari kesenangan, tapi mencari ketenangan. Ketenangan hidup, tapi bukan kesenangan hidup. Kalau kita mencari kesenangan hidup, bisa itu kita peroleh, tapi belum tentu bisa membuat kita menjadi tenang. Tapi kalau yang kita cari itu adalah ketenangan hidup, insya Allah kita akan merasa senang. Jadi ada dua konsep yang berbeda, kesenangan hidup dan ketenangan hidup. Jadi yang kita cari bukan kesenangan hidup, bukan kesenangan dunia. Dalam konsep Islam itu yang kita cari adalah ketenangan hidup. Kalau hidup kita sudah tenang, semuanya akan menjadi senang. Tapi kalau hidup kita senang, belum tentu semuanya akan menjadi tenang. Sebagai contoh, orang yang diberi harta banyak, senang dia. Tapi apakah dia tenang dengan harta banyak? Belum tentu. Jadi yang dicari dalam konsep Islam itu bukan kesenangan hidup, tapi adalah ketenangan hidup. Kalau yang kita cari itu adalah ketenangan hidup, berarti kita berusaha menjadikan hidup ini berjalan apa adanya. Makanya kalau kita ingin hidup kita tenang, berarti kita harus menerima hidup ini apa adanya. Banyak orang tidak tenang karena tidak bisa menerima hidup ini apa adanya. Kalah, tidak terima, akhirnya hidupnya tidak tenang. Gagal, tidak terima, akhirnya hidupnya tidak tenang. Miskin, tidak terima, akhirnya hidupnya tidak tenang. Rugi, tidak diterima, akhirnya hidupnya tidak tenang. Jadi konsep hidup tenang itu adalah bisa menerima hidup ini apa adanya. Kalau kita bisa menerima kekalahan, hati kita akan tenang. Kalau kita bisa menerima kemiskinan, hati kita akan tenang. Kalau kita bisa menerima kegagalan, hati kita akan tenang. Tapi ketika kita tidak bisa menerima semua itu, hati kita akan gelisah. Bukan sekedar gelisah, tapi bisa sakit dan bisa menyebabkan sesuatu yang fatal dalam kehidupan kita. Makanya kalau mau hidup kita tenang, ya terima apa adanya. Menerima apa adanya, itu kita yakini bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalah, kalau kita yakin bahwa Allah berkehendak kita kalah, kita akan tenang. Kita gagal, tapi pada saat itu Allah berkehendak kita gagal, kita akan tenang. Mungkin kegagalan yang kita terima pada saat itu membuat kita berhasil di saat lain. Mungkin kekalahan yang kita terima pada saat itu membuat kita menang di saat yang lain. Karena semuanya Allah sudah mengatur. Kalau kita yakin dan percaya bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah, maka hidup kita akan tenang. Karena terjadinya atas kehendak Allah, maka kita terima.
Menerima itulah yang bisa membuat hidup kita jadi tenang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita kalah, kuasa Allah. Kita menang, kuasa Allah. Kita miskin, kuasa Allah. Kita kaya, kuasa Allah. Kita sukses, kuasa Allah. Kita gagal, kuasa Allah. Kita sakit, kuasa Allah. Kita sehat juga kuasa Allah. Kita hidup, kuasa Allah. Dan kita mati pun atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam surat Yasin, Iza aroda syai'a ayyakula lahu kum fayakun. Karena apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, cukup Allah berkata kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Gagal, maka gagallah kita. Sukses, maka sukseslah kita. Miskin, maka miskinlah kita. Kalau Allah berkehendak kaya, maka kayalah kita. Jadi konsep hidup tenang itu memang menerima hidup ini apa adanya. Nah, sekarang kenapa orang banyak tidak tenang? Ya belum bisa menerima kenyataan. Belum bisa menerima hidup ini apa adanya. Padahal semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kemudian kalau kita ingin juga hidup kita tenang, tapi bukan senang, maka jadikanlah Allah sebagai pelindung kita. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mohon perlindungan kepada yang lain. Mohon perlindungan itu hanya kepada Allah. Berlindung itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dan bukti Allah melindungi orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari kezaliman kepada nur, kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir ada juga pelindungnya, taghut, setan. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Tapi apa yang dilakukannya? Mengeluarkan dari kebenaran, dari nur kepada kezaliman. Itulah yang dilakukan oleh taghut. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu tempatnya di neraka, penghuni neraka. Bukan sekedar penghuni, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau mau hidup kita tenang, berarti mohonlah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak dalam doa, ada doa yang lengkap itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Sehat jasad, bertambah ilmu. Wa barakatan fil rizki. Rezeki berkah. Dan seterusnya. Wa taubatan qoblal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wa najata minan nar. Wal afwa indal hisab. Doa itu lengkap sekali itu. Dunia dan akhirat ada di dalamnya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Mau hidup tenang, tapi jangan kepingin hidup senang. Jadilah orang yang menginginkan hidup tenang. Karena tenang itu bisa dunia dan akhirat. Tapi kalau senang, itu biasanya dunia saja. Tapi kalau tenang, bisa ketenangan itu sampai ke akhirat kelak. Oleh karena itu belajarlah kita, masing-masing kita menerima hidup ini apa adanya. Dengan cara meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadikan Allah sebagai
pelindung. Apa yang kita mohon perlindungan kepada Allah? Ya, secara singkat kita mohon perlindungan kepada Allah tentu yang baik-baik. Ya Allah, lindungi aku dan selamatkan aku dari malapetaka, dari musibah, dari bencana, dari mara bahaya, dari tipu daya, dari penyakit, dari wabah. Itu yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diselamatkan dari semua itu. Kemudian selain dari menjadikan Allah sebagai pelindung kita, kita berlindung kepada Allah, kita juga jadikan Allah sebagai penolong kita. Apapun permasalahan kita, kita yakin Allah menolongnya. Tapi kalau kita memang meyakini bahwa Allah Maha Penolong. Kalau kita minta tolong kepada selain Allah, maka kita tidak akan diselamatkan. Kita tidak akan ditolong. Jadikan Allah sebagai pelindung, jadikan Allah sebagai penolong kita. Iyansurukumullah fala ghalibalakum. Wa iyakhzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'di. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minin. Kalau Allah menolong, tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jadi kalau Allah sudah menolong kamu, tidak ada lagi yang bisa mencelakakan kita. Siapapun tidak akan bisa mencelakakan kita kalau Allah sudah menolong. Permasalahannya ada yang sering celaka karena Allah tidak menolongnya. Tapi kalau kita yakin Allah menolong kita, maka tidak ada lagi yang bisa mencelakakan kita. Disebutkan dalam Al-Quran. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah sudah menolong, tidak ada lagi yang bisa mencelakakan. Jadi Allah sudah menolong, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada lagi yang bisa mencelakakan kita. Tapi sebaliknya, wa in yansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah tidak menolong kita, sebaliknya, maka siapa lagi yang bisa menolong kita selain daripada Allah? Wa iyakhzulkum faman zalladzi yansurukum min ba'di. Tidak ada yang bisa menolong kalau Allah sudah tidak menolong. Jadi yang kita utamakan itu sebenarnya pertolongan Allah. Pertolongan lain tidak utama. Karena pertolongan yang maha dahsyat itu adalah hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menolong, kita selamat. Kalau Allah tidak menolong, kita akan celaka. Oleh karena itu, kita selalu memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita juga ingin hidup tenang, tapi tidak hidup senang. Selain dari kita menerima hidup ini apa adanya, dengan cara meyakini dan mempercayai semuanya terjadi atas kehendak Allah, kemudian memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah, kemudian hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Berarti kita menyembah itu hanya satu-satunya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Kalau kita meminta kepada seseorang, kita bermohon, Allah akan mengabulkannya. Jadi kita menyembah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah dan meminta kepada selain Allah. Apalagi praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek yang sejenisnya untuk minta sesuatu. Dan itu jalan yang salah. Kita meminta suatu pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita melakukan semua itu supaya hidup kita tenang, bertawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah senang dengan orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang suka berserah diri. Apapun persoalan kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kecil, serahkan kepada Allah. Masalah besar, serahkan kepada Allah. Ada kesulitan hidup, serahkan kepada Allah. Tawakal ala Allah. Karena Allah senang kepada orang yang berserah diri kepadanya, bertawakal kepadanya. Kenapa kita tidak lakukan itu? Supaya Allah senang. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah senang. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertawakal, berserah diri kepadanya. Apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini, pada akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya kita sudah serahkan kepada Allah, ya terserah Allah. Dan Allah tentu tidak akan mencelakakan hambanya. Terutama hambanya yang berserah diri kepadanya. Apapun persoalan hidup kita, serahkan kepada Allah. Tapi kadang-kala masih banyak kita menyerahkan persoalan hidup kita tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan kita menyerahkan persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat yang paling baik adalah di keheningan malam. Kita sholat tahajud, sudah itu serahkan semua persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah semua persoalan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, supaya hidup kita bisa tenang. Bukan senang, tapi bisa tenang. Selalu ingat kepada Allah. Zikrullah. Ingat kepada Allah. Di mana saja kita berada, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu banyak-banyak. Zikran kasiro. Ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Setiap saat kita harus ingat kepada Allah. Makanya ada sebutkan dalam Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyama. Nah, orang-orang yang ingat kepada Allah saat dia berdiri. Wa qu'udaw wa ala junubihim. Saat dia duduk, saat dia berbaring. Ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia bertafakkur. Begitu indahnya ciptaan Allah berupa langit dan bumi yang kita tempati ini. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan bumi yang lengkap di dalamnya dan kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita mau tenang, hidup kita mau tenang, mau nyaman, ya senantiasa ingat Allah. Kapan saja, di mana saja. Kalau berkaitan dengan maut, dengan mati, itu sebenarnya tidak jadi soal kita matinya kapan, kita matinya di mana, lalu bagaimana cara kematian yang kita alami. Tapi yang penting bagi kita, bagaimana caranya kita mati dalam keadaan Islam. Terserah mau mati di mana, bagaimana caranya, tempatnya di mana, waktunya di mana. Tapi bagaimana caranya kita itu mati dalam keadaan Islam. Supaya kita mati dalam keadaan Islam, berarti kita mati dalam keadaan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan semurni-murninya takwa dan jangan kamu mati. Wala tamutunna illa, kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Supaya kita mati dalam keadaan Islam, makanya kita harus berusaha dalam keadaan atau senantiasa dalam keadaan ingat, zikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Semua kita menginginkan hidup tenang. Walaupun banyak yang menginginkan hidup senang. Tapi konsepnya sekarang, kalau konsep Islam kita balik. Bukan hidup senang, tapi hidup tenang. Apabila kita sudah memiliki kesenangan, belum tentu kita menjadi tenang. Tapi apabila kita sudah memiliki ketenangan, insya Allah kita akan menjadi senang. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha menjadikan hidup kita ini tenang. Dengan cara menerima apa adanya. Meyakini semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon perlindungan kepada Allah. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bertawakal, berserah diri kepadanya. Dan setiap saat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita merasakan ketenangan hidup. Walaupun kita tidak memiliki kesenangan hidup. Lebih dan kurang, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.